Siapa yang bangun rumahku di bumi, aku bangunkan istana yang indah untuknya di surga nanti. Siapkan, ini masjid besar nih. Ini udah jelas miliar ini. Tapi kalau siap orang luar masuk, ya Allah, di kampung ya pedalaman, jalannya memang parah, tapi masjidnya luar biasa. Bangga orang kampung. Ayo siapkan. Tinggal boleh di dalam, boleh di kampung, tapi masjidnya nggak kalah sama yang di kota-kota. Ini kebanggaan kita. Siapkan. Terus Pak, masuk ke dalam. Kalau Al-Qaul sampai hari ini jauh dari bala, jauh dari bencana. Kenapa? Innala ahammu bi ahlil ardi azaba. Allah tuh nggak jadi nurunkan azab pada suatu kaum kalau falamma nazartu ila umuri buyuti, masih banyak orang yang masuk ke dalam masjid. Makanya kalau ibu punya suami tiap hari ke masjid sujud syukur. Oh, suamiku malah tukang ajan kok Pak. Ya ojo kementus lah. Oh kayak ngomongnya kayaknya sok paten kali gitu. Ibu kalau punya suami tukang ajan, sujud syukur, sayangi suami ibu itu karena dia calon penghuni surga. Kalau perlu museumkan itu. Jangan dimarahi, nanti pulang dari masjid kena sesuk ajan meneh tak tapuk cocotmu ya. Salahku apa Dek? Kowe enggak salah, suaramu kayak comberan di sini aku. Kadang yang suaranya kayak comberan pula yang mau ajan ke masjid. Padahal di kitab Durrah 3 macam manusia sampai masuk ke kubur, ulet cacing pun enggak berani mau makan tubuhnya. Siapanya itu Pak? Satu penghafal Quran. Itulah kejadian yang di Bandung, dikorek kuburan kiai 26 tahun meninggal, mau dipindah kuburannya, kain kafannya utuh, jenazahnya utuh, papan lahatnya masih utuh, wangi kapur barusnya masih jelas. Udah 26 tahun meninggal. Kok bisa Pak? Gak berani ulet cacing makan tubuhnya. Kiai itu hafal Quran 30 juz. Makanya saya bersyukur saya dengar di Al-Qaul banyak mama-mama yang udah hafal 20 juz. Juz terong Belanda, juz wortel, juz tomat, juz jeruk, juz belimbing. Kalau disebutkan 20 juz pun hafal ini. Makanya ibu kalau punya anak hafal Quran, ya Allah, anak yang hafal Quran itu nanti di akhirat bisa nolong orang tuanya yang masuk neraka. Dia punya hak minta sama Allah, ya Allah itu bapakku, ya Allah itu bapakku ya Allah. Malaikat angkat. Apa hebatnya anak ini kok bisa ngangkat bapaknya dari neraka, ya Allah? Dia hafal Quran 30 juz. Munggah Pak, munggah. Mohon munggah Bapak. Orang kuwi pun nasi nyorong berondolan aja. Malah anak yang hafal Quran dalam riwayat lain dia bisa nolong 70 orang keluarganya untuk tidak masuk ke dalam neraka. Ih, syukur kali lah kalau gitu Pak. Kenapa? Anak abangku paling tua hafal Quran 30 juz. Loh, anak abangmu kok kau yang bangga 70 Pak masuk. Rupanya di akhirat diurut, dicatat sama anaknya. Rupanya mamangnya nomor 71. Ya nggak masuk. Jangan ngandalkan anak abang, anak sendiri kalau bisa hafal Quran. Terus siapa lagi Ustaz yang ulet cacing nggak berani memakan tubuhnya? Tukang azan, muazzin. Saya ceramah gini di Brandan ada yang tunjuk tangan. Maaf Ustaz, ya tukang ajan disayang Allah. Betul, mayatnya nggak busuk kalau dia ikhlas. Pak, kalau tukang komat di buku itu nggak bahas tukang komat, yang dibahas tukang ajan. Aku tiap hari komat Pak, tapi nggak ajan. Tapi yang dibahas tukang ajan. Ini tukang komat kayak mana nih? Biar jelas kata dia. Pak tengok kok mulai merajuk dia. Ya, daripada dia nggak komat lagi ya, kalau rasa kalau kayak wawa busuk separuh lah, aku bilang gitu sama dia.
Loh, tukang ajan itu pejuang itu, jangan main-main. Senin ajan, kalau yang datang cuma 5, nggak kapok. Selasa ya ajan lagi kok subuh. Selasa tinggal 2 yang datang, Rabu tetap ajan. Diganti-gantinya malah lagu ajan itu. Senin lagunya ajan, lagu TPI itu. Allahu Akbar, bukan ditangi wong, tambah nyenyak turune kabeh. Nah, kali awak itu aja mences di bantal-bantal itu, macam dinyanyi pula dia. Selasa digantinya lagu Tanah Haram, lagu Mekah, Masjidil Haram. Malah mimpi umroh sekampung ada. Kan ada yang bangun perasaan ke Mekah semua. Rabu diganti lagu Tanjung Bali. Tanjung Bali perkara ngayak lagu kan bukan tanggung. Cuman saking panjangnya ajannya kesasar bu, belok. Hayya 'alas shalah. Yang di rumah pun terbangun pau kayak ajan opo ya Allahu Akbar, cuman bilang pau toh habis itu tidur lagi. Hari Kamis kumat sesak napasnya bu, ya tetap ajan, pejuang itu. Makanya pantas kalau ulet cacing pun nggak berani, saking sesaknya terakhir 3 kali sambung napas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang rumahnya dekat masjid ngintip, meninggal nggak bawa itu ya, cuma ngintip toh, ke masjid pun enggak. Astagfirullah. Terakhir jengkel tukang ajan hari Minggu dibantingnya ajan jam 9 bu, subuh. Kaget orang sekampung, loh ajan apa ini Wak? Nggak tahu loh, kok jam 9 ajan. Hujan enggak, gempa enggak, orang gila masuk masjid, orang gila masuk masjid. Rame-rame orang ke masjid. Ya usir, ada orang gila masuk masjid, penuh masjidnya terakhir. Buka pintu, ngapain kau? Ajan Wak. Ajan apa? Subuh. Pesong kau, pesong berapa? Jam berapa ini? 9. Mana ada jam subuh jam 9? Gila kau, yang gila kalian. Aku ajan jam 5 kalian nggak datang, jam 9 datang semua. Siapa yang gila kata dia? Makanya tukang ajan tuh perlu ada gila-gilanya juga sekali-sekali. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, satu kampung itu kalau masjidnya makmur, masih banyak orang masuk ke masjid, kampung itu dijauhkan dari bala. Makanya ibu, kalau kami perempuan cemana pak? Ya Nabi Aisyah mencontohkan dia lebih banyak sholat di rumah. Tapi bukan berarti ibu nggak boleh ke masjid. Kalau suaminya izin sambil nuntun anak biar cinta masjid, pergian ke masjid tidak mendatangkan fitnah, silakan. Kalau saya sholatnya di rumah aja pak, monggo. Tapi suruh suami ke masjid dan ngasih tahu suami itu bahasanya yang bagus. Mama ini kadang maksudnya betul, cuman mulutnya lancip, tajam, membilangi lakinya masjid bang, masjid, udah tua,
bawa tanah. Itu tinggal nunggu, kalau nggak Senin Kamis. Lakinya pun nangis, maksud kau bawa tanah apa? Mentang-mentang gulaku 600. Orang nggak punya malu kenapa? Itu tetangga tuh tiap hari ke masjid. Kalau di rumah aja siapa tetangga ke masjid? Tua Leman tuh tiap hari ke masjid. Ya udah kau kawin sama Leman kau sana. Maksud betul, cara nyampaikannya pun salah, ujungnya jadi nggak baik. Ya ibu ngomongnya yang bagus lah, ke masjid kenapa bang? Ngasih contoh sama anak-anak. Aku kalau nengok abang ke masjid kayaknya di sini sejuk kali, bangga kali aku jadi istrimu. Nanti kayak pulang dari masjid tak gorengan pisang kepok. Dia pun semangat. Ini enggak, kadang-kadang mas suami itu kejam. Nanti ngasih makan enak udah mau mati baru cengap-cengap, megap-megap, moto baling-baling baru mau makan apa bang? Elah wis nggak selera mangan baru tawar ya rek mangan opo ki sehat bojoke mangan merepet mangan ayolah. Tidak akan mencium wangi surga istri yang keji lidah terhadap suaminya. Dah satu, makmurkan masjid. Terus wal mutahab binapi, masyarakat di kampung itu silaturahminya bagus, berkasih sayang karena Allah. Wal mustaghfirin bil ashar, banyak orang istighfar pagi maupun petang. Terus apalagi Pak Ustadz, banyak orang yang rajin sedekah. Sedekah itu nolak bala. Makanya orang tua dulu kalau perasaannya nggak enak, mimpinya nggak enak, apa yang dibikin? Nasi urat, ya bu ya, telur rebus, ikan asinnya pakai jaket, maksudnya digoreng tepung kan kayak pakai jaket ikan asinnya. Antar-antarkan ke rumah tetangga 40 rumah. Alhamdulillah nggak ada kejadian apa-apa. Yang menyelamatkan bukan nasi urapnya, sedekahnya. Bubur merah putih. Jangan pelit-pelit. Kadang-kadang datang panitia maulid, wah minta duit maulid wah, ngasih 5.000 bawa anak 6. Panitia bikin kue sekotak 5.000, 5 kali 6 30.000, tumpur 25.000 panitia. Jangan pelit-pelit kenapa? Itu yang kita punya tuh nggak dibawa mati, itu yang kita bawa pulang ke sana tuh yang kita sedekahkan. Pernah Pak kejadian ada di Binjai, orang sholat Jumat pakai baju koko, pakai celana le, ketiduran. Hatib lagi khutbah, diedarkan kota infak. Pas di depan dia, karena dia ketiduran, kawannya nyenggol, bang, refleks, karena celana ini kan payah bu nariknya, agak lama narik, rap keluar, lupa nggak ada uang kecil. Sekali buka, mampus banget. Limpul cepet, udah terlanjur ngeluarkan, kawan kanan kiri udah nengoki dia aja gini, nggak mungkin nggak jadi narik. Ya bang, 220 aja masa nggak ada ya, masa infak aja limpul ya Allah. Apapun ketiduran tadi bodoh kali. Karena memang nggak ada ya kalah menang lah, limpul tarik, masukkan dompet, ngelipetnya pun lama kali nggak ikhlas, lewat limpulnya, masukkan, geser, ditengoki aja kotaan jalan gini, nggak ikhlas kali dia kehilangan limpul tadi, muter ke belakang, tengok lagi ke belakang gini. Pas sampai di belakang kanan, macam ditampar dia bu. Belakang rumahnya kerja mocok-mocok,
malah masukkan 100. Liriknya gini, bukan salut dia, malah batin, paten, jijik, mocoknya cepet lah. Siap sholat di luar dipukulnya bahu kawan tadi, sok paten kau. Paten kenapa? Kau mocok, boleh kita sedekah banyak, tapi sesuaikan. Kenapa kok merepet-merepet? Ku tengok kau tadi masuk anggota infak 100, kerjamu nggak tetap, anak-anakmu sekolah. Kau nggak tahu kejadian, jangan merepet. Apa rupanya masalah? Itu tadi waktu kau kepayahan mengeluarkan dompet, uangmu cepet jatuh, ku masuk ke kota infak. Loh, jadi cepet limpul. Iya, mampus laku kata dia. Lah ngeluarkan cepet limpul kok nyesel dia, padahal itu yang udah pasti nunggu dia di akhirat sana. Yang lain yang di lemari, yang di dompet nih enggak lama dibawa mati, enggak. Yang dikumpulkan banyak-banyak di bank itu enggak dibawa mati, yang dibawa cuma kapan, silat-silat, anak rebutan, bacok-bacokan, jerit dikubur. Itu masih mending anak rebutan. Yang parah, ratusan juta duit tinggal di bank, lewat masa idah istrinya nikah sama berondong. Yang nikmati duitnya berondong tadi. Di akhirat yang ngumpulkan duit, nggak ada yang nolong dia duitnya di sana. Nikah naik kereta melewati kuburan dia, laki berondong yang baru tadi nanya, mana kuburan lakimu? Itu nunjuknya pun pakai kaki. Yang nolong kita tuh uang yang kita jalankan di masjid ini, uang yang kita jalankan di jalan Allah. Dah, kan dah hampir 4:30. Mohon maaf nih agak saya lewatkan sedikit asarnya biar ngajinya tuntas. Kalau saya udah saya jamak tadi sholatnya. Terakhir, sebetulnya banyak lagi nih, cuman kan aku gantung lah biar diundang lagi kan. Yang ceramah ini kan mesti pakai strategi juga gitu. Aku kalau jalan nggak ada masalah, asal cocok aja kan nggak ada masalah gitu. Jadi terus apa lagi Ustaz? Ada akhlak sama orang tua. Kita nih nggak ada yang hebat lah, sehebat-hebat kita itu yang paling hebat orang tua kita. Jokowi orang hebat, tapi yang lebih hebat mama yang melahirkan Jokowi. Kenapa? Karena nggak semua mama bisa melahirkan presiden. Di Indonesia baru 7 mama yang bisa melahirkan presiden. Mamanya Soekarno, Mama Soeharto, Mama Habibie, mamanya Gus Dur, mamanya Mega, Mama SBY, Mama Jokowi. Baru 7 mama, yang lain belum ada mama yang bisa melahirkan presiden. Lagian kalau semua mama melahirkan presiden, terus rakyatnya siapa gitu. Jadi nggak ada kita hebat tanpa orang tua. Mau mulia hidup, muliakan dulu orang tua. Mau dihargai menantu, hargai dulu mertua. Mau sayang anak di hari tua, sayangi orang tuamu. Kalau kau kejem sama orang tua, sama mertua, ingat selalu dosa sama orang tua balasannya langsung. Nanti kau pun dikejami sama anak, sama menantu. Jangan beda-bedakan orang tua kandung sama mertua. Kalau orang tua kandung yang datang, wah kan main kali nginep mak, nginep. Makan apa mama ngomong, nanti kita jalan-jalan ke Langsa. Udah mak, udah lama nggak kemari. Pokoknya nginep. Mak kandung. Mertua datang baru lagi duduk. Bali jam piro mak? La ilaha illallah. Nyayurkan mertua sambil terima kacang tanah. Mertuanya udah 73 tahun. Setengah jam nggak siap-siap makan, masih ngemut-ngemut kacang aja mertuanya. Oper kanan, oper kiri, nggak halus-halus. Sekali konangan mendelik-mendelik mertuanya, rupanya kelolotan teri. Nah,
menantu kurang ajar. Mertuanya datang naik sedan, mertuanya kaya pak? Enggak, sedan tuh maksudnya sepeda dangdut. Asal didayung semua marga keluar, sirait, siregar, sirait, siregar, sirait, siregar. Bunyi belnya pun ginting, ginting, ginting. Tahu-tahu bannya kempes, lubis. Menantunya ngintip dari dalam jendela, nengok keluar. Wis, mertua teko, duit meneh, duit meneh. Hancur urip. Ngerti kali sawit naik. La ilaha illallah. Masuk mertuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pak? Nganter undangan ini Mbak kecil mau ngawinkan anak. Kapan? Tanggal 20. Oh ya udah pak, suamimu udah pulang? Masih di ladang pak. Anak-anak sekolah. Udah bapak pulang ya. Padahal nggak ada minta duit. Berdosa kali menantunya. Berdosa buruk sangka, dosa merendahkan mertua, dosa menghina mertua. Iya pak, tapi selama ini dia datang sering minta duit. Kalau dia nggak minta sama anaknya, mau minta sama siapa lagi? Nanti dia nggak sanggup cari duit, minta-minta sama tetangga, kalian malu. Anak tuh kalau orang tua udah nggak sanggup cari nafkah, yang wajib menafkahi memang anaknya. Gak ada balasan buat anak yang ikhlas mengurus, merawat, menyayangi orang tuanya, kecuali nanti di surga mereka berhak duduk bersebelahan denganku, kata Rasulullah. Nah, ada akhlak suami sama istri, istri sama suami. Oh, kalau yang nyontohkan itu siapa pak? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ibu tahu, kepala negara, khalifah. Nabi Muhammad itu panglima perang. Nabi Muhammad itu rasul. Tapi kalau udah di rumah, jahit jubahnya sendiri mau. Presiden jahit jubah sendiri. Di rumah jahit sepatunya dia sendiri mau. Membantui kerjaan istrinya mau. Di rumah sama cucunya main kuda-kudaan sama Sanusi. Artinya apa? Sehebat apapun bapak, jangan sok hebat di rumah. Maksudnya Nabi aja mau kerjaan istri dikerjainya. Kalau istri pun lagi gendong anak sambil nyapu, kalau cuman kopi buat sendiri aja kenapa sih pak? Sikit-sikit dek kopi, wah dari istri pun lagi keter. Dek teh, wah dari istrinya pun lagi sibuk. Kalau nampak lagi keter, udahlah bikin kopi sendiri aja. Nggak jatuh di bawah bapak. Ibu pun gitu, kalau bapak ini lagi keter, ibu mau ngolah nggak ada kelapa, manjat sendiri gitu. Jadi kerjasamanya itu enak di rumah tangga itu. Jangan manja lah. Ya saya di rumah pun kadang mau bantuin istri kok bu. Kalau hari Minggu pembantu tuh nggak datang di rumah, ya saya bantuin juga. Pernah istri saya sini saya bantuin sini, ngerjain apa bang? Ayo udah mari, udah kerjaan abang aja. Mari, udah abang nggak sanggup. Inginnya apa kali sih kerjaan kok nggak sanggup? Udah ada kerjaan abang. Mari. Siapkan ya, ya sanggup, sepele kita bilang. Dikasihnya bu, mual aku mau muntah. Suruh meti itu dalam hatiku seperempat kok nggak habis lah toge jahanam ini dalam hatiku. Mual arek muntah aku nahan gini, cuman kok arek atrek isin. Nggak ada yang ringan. Istri punya tanggung jawab, suami punya tanggung jawab, saling menghargai, saling menyayangi. Rezeki murah di rumah tangga. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau suami sayang sama istri, rezekinya dimurahkan Allah. Makanya Nabi itu nyontohkan, Nabi itu negor istrinya mana pernah kasar. Nabi itu kalau di rumah, kalau pulang, istrinya ngerti itu. Dia paling suka buah zaitun, diperes, kasih madu. Tapi zaitun itu kalau nggak pakai madu buahnya, getir kali bu.
Rupanya Aisyah suatu hari Nabi pulang, dibikinkannya air buah zaitun tadi, udah lupa ngasih madu, dihidangkan sama Rasul minum. Bismillahirrahmanirrahim. Orang lupa masukkan madu, ya baling-baling motoy Rasul. Marah Rasul? Enggak. Aisyah, tahan. Baik ya Rasulullah. Ini. Ada apa ya Rasul? Udah lama nggak minum segelas berdua. Aku ingin kau minum segelas berdua denganku. Istri Nabi itu kalau diajak minum segelas berdua, bangganya minta ampun. Makasih Rasul, makasih. Langsung Bu, di mana bibir Rasul tadi narokkan gelasnya itu nampak basah, di situ juga mereka minum. Kalau bapak kan ngajak kongsi ngasih ibu, kan ibu pasti nyari yang keringnya. Oh ini bekas lambe DN mau ini, gue rapi ya sih. Aisyah di mana bibir Rasul, di situ didaratkannya. Sebaik diminum Aisyah, ya baling-baling juga nih. Langsung lari ke belakang, masukkan madu, kacu, maafkan aku ya Rasul, maafkan aku ya Rasul. Gak ada yang salah, wahai Aisyah. Aku lupa masukkan madu. Gak apa-apa, pahit, getir, manis kita nikmati bersama. Subhanallah. Ibu lah bikinkan kopi, lupa masukkan gula. Kowe arek nambahi rondo kowe omong. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, Nabi itu manggil istrinya aja, masing-masing istri ada panggilan khusus. Aisyah lain, Khadijah lain. Khadijah, ya Habibah, wahai kekasihku. Pak, jadi kalau kami manggil istri Yayang boleh, ibu manggil bapak Babang silakan, Cinta silakan, tapi jangan beb lah, aku jijik kali itu. Nanti pulang lakinya dari ladang udah makan beb, alah alu kau lewat alam. Ora cocok lah. Kalau Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya kemerah-merahan. Karena pipi Aisyah itu putih kemerah-merahan kayak tomat mengkel. Jadi bapak mulai besok kalau pipi istrinya putih agak kemerahan, ya Humairah. Makanya di sini yang banyak hitam kebiru-biruan. Kalau putihnya putih betul Pak, ya Baydoh, wahai si putih. Pak kalau hitam Pak, ya Saudah, asal kata aswad artinya wahai si hitam. Sebetulnya ya artinya sama ling, oling, kodo. Cuman kalau ling kan sakit kali hatinya itu. Kalau dipanggil ya Saudah, melambung itu, modelan artinya ya ling juga jadi. Jadi kalau putih betul Pak, ya Baydoh. Putih kemerahan, ya Humairah. Hitam, ya Saudah. Kalau belang-belang Pak, ya ampun ya. Ada akhlak sama anak, akhlak majiran, akhlak sama binatang, akhlak sama tumbuh-tumbuhan. Ini kalau dikupas panjang ini, bisa sampai maghrib. Aku yang berdosa, ibu belum pada sholat. Jadi 1,5 jam pertemuan kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah yang bisa kita petik. Kalau dirasakan kata-kata saya kasar, saya memang makhluk kasar, bukan makhluk halus. Dan seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya manusia biasa, bukan makhluk luar angkasa. Kalau dirasakan kata-kata saya nyinggung perasaan, itu bertanda ibu memang masih punya perasaan. Kalaupun masih kurang ya nanti kapan-kapan diundang, saya datang lagi lah. Yang penting cocok ya, itu aja. Sudah cocok waktunya, jangan berpikir yang kemana-mana. Dibilang cocok kok terus bayangkan amplop aja. Itu
namanya buruk sangka, nggak boleh. Saya tahun baru Islam semalam ceramah, banyak panitia yang ngasih amplop. Saya nggak sombong Pak, saya buangin amplop itu. Isinya urusanku lah Bu, teman-teman. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 CTV sore ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli, Ica, Tapasya, Tapki, Gopi, Marcel, Suci dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu, lain kesempatan, namun dalam gelombang yang sama, dalam acara berpacu dalam ibadah. Buah durian, buah kedondong, sekian dulu dong, burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang, itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.